Bagaimana perkembangan terbaru dari temuan FOM C1 di Jakarta Pusat? Langsung kita tanyakan kepada Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Bapak M. Jufri, melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak Jufri. Dari hasil penelusuran Bawaslu, bagaimana keaslian salinan FOM C1 yang ditemukan di Menteng, Jakarta Pusat? Selamat sore, Pak Jufri. Selamat sore, Pak. Ya, Pak Jufri, dari hasil penelusuran Bawaslu, bagaimana keaslian ataupun apakah sudah terkonfirmasi salinan formulir C1 yang ditemukan di Menteng, apakah asli atau palsu? Ya, mengenai formulir C1 yang sedang kita Bawaslu Jakarta Pusat telah menangani atas temuan yang ditemukan oleh Polres Jakarta Pusat pada saat dia operasi lalu lintas. Nah, memang formulir C1 tersebut diserahkan ke Bawaslu Jakarta Pusat. Nah, jadi sampai hari ini posisi formulir C1 tersebut sedang di kantor Bawaslu Jakarta Pusat dan Bawaslu Jakarta Pusat sedang melakukan investigasi pendalaman tentang formulir C1 tersebut. Apakah ini merupakan asli atau bukan? Kemudian juga kita mau tahu apa maksud dan tujuan adanya formulir C1 tersebut yang berasal dari Jawa Tengah. Karena memang ini agak aneh karena kok bisa ada formulir C1 beredar di Jakarta, di daerah Jakarta. Nah, kalau kita melihat dari temuan tersebut yang diserahkan ke Polres Jakarta Pusat ke Bawaslu, memang tertulis di sana ditujukan kepada BPN di Jalan Kartanegara. Namun itu kan sempat diamankan oleh Polres Jakarta Pusat. Nah, sampai hari ini teman-teman Bawaslu Jakarta Pusat masih dalam melakukan pendalaman tentang penelitian keaslian dari formulir C1 tersebut. Ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Jakarta Pusat. Dia sudah melakukan investigasi atau klarifikasi terhadap supir yang membawa C1 tersebut, ya, karena kebetulan menggunakan supir online, ya. Nah, itu sudah diklarifikasi, diminta keterangan, dan kemudian ada beberapa petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh supir tersebut. Nah, inilah yang sedang didalami oleh teman-teman Bawaslu Jakarta Pusat, sejauh mana siapa yang melakukan pemesanan kepada ojek online, dan ini siapa pemilik daripada C1 tersebut. Ya, Pak Jufri. Jadi, ya. Apabila kita lihat dari kasat mata ataupun dari segi fisiknya, apakah sudah bisa terlihat dokumen ini palsu atau tidak? Ya, memang kalau dilihat dari tulisannya, ya, memang kan ada dua gardus, ya, yang berisi C1 tersebut. Ada yang memang kalau kita melihat dari belangko C1 itu, ya, karena sudah beredar kemana-mana ini, semacam kayak di print dari upload situng, ya. Ada juga yang kayak asli gitu, yang diterima, ya, yang di dalam kardus yang satunya, dan itu juga berbeda isinya. Kardus yang satu dan kardus yang lainnya itu berbeda. Kalau kardus yang satu memenangkan pasal nomor 1, kalau kardus yang satunya memenangkan pasal nomor 2. Nah, inilah yang kami akan menelusuri siapa yang mana sebenarnya yang asli, yang sebenarnya isi dari C1 tersebut. Nah, ini tentu kita harus melakukan beberapa pihak terkait, ya, termasuk dari teman-teman dari KPU untuk bisa menjelaskan apakah ini belangko betul-betul belangko KPU asli atau bukan. Kemudian apakah perolehan suara yang ada di C1 itu sama dengan apa yang dipegang teman-teman di C1 yang berada di saksi maupun di Bawaslu. Ya, karena memang kami di Bawaslu kan tidak memegang C1 dari Jawa Tengah. Maka tentu intas pembandingannya adalah C1 yang dipegang oleh teman-teman Bawaslu di Jawa Tengah. Oke, baik. Nantinya kita akan tunggu bagaimana perkembangan penelusuran yang akan dilakukan oleh Bawaslu. Terima kasih Bapak Jufri, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, telah bergabung sama kami dalam Prime Time News.